sama Uni Rifa juga. Oh, dari Kristen ya Mbak Grace? Iya. Ya, silakan mau diskusi apa mau bertanya aja Mbak Grace? Apa ya yang mau sekitar nanya-nanya aja sih sama Bang Juma. Oh iya. Ya buat teman-teman silakan di follow-follow akun yang di atas ya, terutama yang Akang nih yang ini. Belum 1000. Silakan Mbak Grace kalau belum bertanya. Bang Juma masih ingat gak kemarin yang sama Uni Rifa itu? Yang kemarin di tempat Bang Juma hujan. Yang di pojokan sekolah itu? Bukan. Yang pakai dress merah. Yang pakai dress merah itu Gurunda lagi belajar. Iya, dia. yang pas rintik hujan itu kamu bawa payung berdua, bukan? Itu mah lagu Obi Mesak. Oh yes. Bukan. Ya, saya izin turun dulu Gunda, sahabat awal. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Grace kalau mau bertanya silakan. Oh ya. Gini tuh Bang Juma. Bukan mau nanya-nanya sih. Mau nanya-nanya memang mau belajar gitu kan. Cuman sekedar mencari tahu. Itu Bang Juma, Grace kan posisinya lagi belajar nih. Lagi belajar. Pertanyaan Grace itu yang pertama, dosa nggak ya kita kalau posisi kita itu 50-50? Gimana Bang Juma? Percaya Kristen iya, percaya Islam juga iya, sama-sama ada benarnya. Iya. Jadi kalau di Islam tuh ya, yang hak itu pasti hak, batil pasti batil. Iya sih. Iya, tapi karena status saudari ini lagi taraf pencarian, ya itu wajar itu terjadi. Iya, Bahkan itu terkadang itu dosa nggak ya gitu, yang kayak gitu ya. kalau statusnya masih dalam taraf pencarian, Itu. istilahnya belum pernah syahadat, ya tidak ada dosa. Kemudian bagi orang kafir ketika melanggar satu hukum itu bukan dikatakan berdosa. Memang mereka tidak dikategorikan ada perintah, tapi jatuh kepada kekafiran. Kalau kafir itu bukan dosa lagi, tapi memang sudah stempel sebagai penghuni neraka. Kecuali mereka melembutkan hati, lalu kemudian meninggalkan kekafiran tersebut. Jadi hanya ada dua hukum tuh. Hukum untuk yang muslim, dan kemudian hukum untuk yang kafir. Ada kafir, ada muslim. Kalau mau mengikuti aturan-aturan Tuhan, jadi muslim. Kalau tidak mau mengikuti aturan Tuhan, jadi kafir, kufur. Artinya sudah bersaudara dengan iblis, karena ingkar terhadap pencipta. Nah, beda dengan saudari ini dalam tataran sedang mencari kebenaran. Kan gitu. Iya benar. Silakan aja. Iya masih belum ke titik-titiknya aja. Ini masih kayak kulit-kulitnya aja, nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Iya, nanya-nanyanya gitu kan. Siap. Memang posisi saya memang lagi sedang belajar. Ya. Memang mencari gitu kan. Soalnya kan di sini ada benarnya, di sini juga ada benarnya. Jadi yang benar itu yang mana gitu. Pertanyaan besar itu dalam hidup saya. Yang benar itu yang mana gitu kan. Kemarin saya dari ngikutinnya juga dari kemarin, ini ada kutipan yang saya lihat di beberapa akun kan. Ini ada katanya apa dasar dia yang membuat dia ingin masuk Islam gitu kan. Pernah nggak Bang Jum membaca Yohanes 14:15 itu? Pernah. Terkait dengan penghibur. Iya betul, dengan penghibur. Ya, pernah. Bahkan itu sering saya ulas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Iya betul. Kan gitu. Pertanyaan juga itu, kok dia ngomongnya seperti itu ya? Kok dia merintahnya kayak seperti itu ya gitu kan? Berarti selama ini siapa dia? Jadi bapaknya lagi siapa gitu? Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran
Dikatakan atiullah wa atiur rasul. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, Yesus datang kepada muridnya, memerintahkan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi anehnya dituhankan. Nah, itu dikarenakan yang menuhankan itu bukan muridnya. Kan dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti orang bisa hidup kekal apabila mengenal Tuhan yang diajarkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dalam Islam, la ilaha illa huwa wa Isa wa Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Jadi Tuhan yang datang menyatakan diri kemudian melalui mujizat sehingga lahirlah Yesus tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat adalah utusan Tuhan. Dan ingat, kenapa Yesus menekankan dirinya agar diimani sebagai utusan Tuhan? Karena dia diutus kepada Bani Israel dan Bani Israel menolaknya. Maka Yesus menerangkan, jika Bani Israel menerimaku sebagai utusan Tuhan, maka mereka mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukan menerimanya sebagai Tuhan. Adapun Kristen yang menuhankan Yesus, diduga Kristen ini pengikut Yesus palsu. Gitu, Mbak. Ya, karena memang ada Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat bernama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus menjelaskan, ya, apabila aku yang datang, bukan yang palsu, maka akan disertai tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan Yesus akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Itu kalau Yesus yang asli datang. Yesus yang palsu, kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan juga nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu tertulis dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Maka Kristen ini terindikasi diduga mengikuti si palsu itu. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Padahal palsu itu siapa? Yang datang kepada Paulus, yang diikuti oleh orang Kristen hari ini. Jadi si palsu itu datang ke Paulus, lalu Paulus menyebarkan berita. Gitu ya? Betul sekali. Itu yang betul itu. Coba lihat di dalam pengakuan Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari Yesus Kristus, tapi Yesus yang bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Syukran, Bang Stilo. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Lah, Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristusnya. Nah, Paulus menggenapi, memenuhi kriteria penyesat itu. Karena Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12.
Sementara dalil dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam kalau ditanya, hei saudara Handi, ya paman, Yesus itu datang sebagai apa? Manusia. Bang Suma, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Siapapun di Islam kalau ditanya, Yesus itu datang ke bumi sebagai apa? Pasti jawabannya manusia. Tapi giliran Paulus ditanya, hei Paulus, iya paman, Yesus yang datang kepadamu itu manusia atau bukan? Bukan. Maka penyesatnya siapa? Paulus. Siapa pengikut Paulus? Kristen. Sederhana bukan? Sederhana bagi orang yang berpikir. Makanya kalau hari ini kemudian saudara mengatakan 50-50, ya jelas. Karena tidak mungkin penyesat itu segala-galanya menjadi buruk, diperlihatkan, enggak. Pasti dia memperlihatkan sisi-sisi baik. Namanya penyesat. Kayak uang palsu kan. Uang palsu itu tidak mungkin hanya selembar kertas. Pasti melakukan tiruan-tiruan. Angka-angkanya, huruf-hurufnya, warnanya, benang-benangnya. Pasti disama-samakan. Supaya dianggap benar. Begitu juga penyesat. Maka nilai 50% yang Anda katakan itu adalah nilai yang dipakai untuk mendompleng kesesatan itu untuk nampak seperti kebenaran. Karena kalau tidak dibarengi dengan domplengan kebenaran terhadap kesesatan, ya mutlak murni terlihat kesesatan. Tetapi karena supaya dianggap kebenaran, maka kesesatan itu dianggap sebagai kebenaran. Itulah yang Anda temui. 50% juga benar, di Islam juga 50% benar. Sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian Yesus mengindikasikan penyesat itu bernama Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau penyesat itu bernama Kristus? Ternyata di Bible saudara kita Kristen sendiri, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya menggunakan nama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama apa? Bernama siapa? Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus seorang pembohong, bisa jadi tidak ada penyesat dan bisa jadi tidak ada banyak orang yang disesatkan. Tapi kalau Anda percaya Yesus orang benar, dia tidak pernah membohong, maka Anda harus mencari orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana hari ini. Harus ada. Karena Yesus sendiri mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, kami nih melihat dari kacamata luar bahwa satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanya Kristen, tak ada yang lain. Permasalahannya ketika ditarik benang merahnya, Kristen menyembah Yesus, Kristen makan babi, Kristen tidak sunat, Kristen menyembah kemudian 3 pribadi Tuhan, Kristen kemudian ibadah minggu, Kristen ibadah di gereja, Kristen tidak sujud dalam ibadah. Tarik benang merahnya sampai kepada para nabi, tidak akan ketemu. Berarti siapa yang mengajarkan Kristen ini tidak sujud dalam ibadah? Siapa yang mengajarkan Kristen ini kemudian membantah semua firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi? Jangan ada ilah lain, bikin ilah baru bernama Roh Kudus, burung merpati, Yesus anak orang. Jangan makan babi, makan babi. Kuduskan hari Sabtu jadi hari Minggu. Jangan kau menambah firmanku, jangan kau mengurangi. Muncul Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Semua yang diperintahkan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel dibantah semua oleh Kristen. Melalui siapa? Melalui Paulus. Paulus dapat informasi dari mana? Dari sosok cahaya yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa itu? Dia Yesus katanya. Kok bisa? Dia datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Tunggu dulu. Kalau dia datang berupa cahaya, Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi dalam rupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata, ketika ditanya secara rahasia oleh muridnya di Bukit Zaitun, di Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3, ditanya oleh muridnya,
wahai guruku yang ganteng, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu nanti? Kalau yang datang itu kamu, apa? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Pernahkah itu terjadi? Bulan tidak lagi bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu sudah terjadi? Ternyata belum. Berarti yang datang kepada Paulus tidak memiliki tanda kedatangan Yesus. Tetapi makhluk itu mengaku Yesus. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan? Karena memang di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di sini, jangan pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi kalau belum ada cahaya, pada saat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, gelap gulita, tiba-tiba kau melihat ada cahaya terpancar dari timur sampai ke barat, dan kau melihat anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap akan keadaan tersebut, maka itu tanda bahwa yang di langit yang kau lihat itu adalah aku. Yang tadi, yang hanya ngaku-ngaku akulah Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan samamu, jangan kamu percaya, itu bukan aku, itu Kristus palsu. Nah ini, saudari, coba Anda renungkan. Jadi kalau Anda mengatakan 50% baik, ya iya, Al-Quran memang mengatakan itu. Iblis di dalam menyesatkan, menjadikan kejahatan itu nampak seperti indah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hijr ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ditanya iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam? Beliau mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Maka dikutuklah iblis itu. Lalu iblis minta, oke, aku rela, aku dikutuk menjadi penghuni neraka, tapi izinkan aku untuk menghancurkan anak keturunan Adam, dan aku akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam api neraka bersamaku, kecuali mereka yang bertakwa. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa golongan aku, yaitu golongan iblis, itu adalah golongan sesat, maka pasti aku akan menjadikan anak keturunan Adam memandang baik perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau saudari melihat mereka bagi-bagi Indomie, itu nampak seperti baik, tapi sebenarnya itu adalah trik iblis di dalam menyesatkan manusia. Coba bandingkan. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas bandingkan dengan makhluk yang keluar dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ucapan Yesus di angka 1, beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus senantiasa memperlihatkan keadaan di mana dia bersungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutannya dia bersungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan kemudian.
Saking tak ada kuasanya dia. Berdoa, 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 dan berdoa semalam-malaman. Karena dia tidak ada punya kuasa. Kuasa hanya ada pada Allah. Ada, itu poin pertama. Yesus pada angka 1. Angka dua, yang duduk di angka 2, ini saya kasih analogi sederhana. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit bumi. Barang siapa yang menyembah aku berhak dan berkuasa memberikan kuasa bumi ini kepadanya. Aku berkuasa memberikan segala kemegahan dan segala kemuliaan dan segala kuasa di bumi kepadanya. Siapapun yang menyembah aku. Itu kata iblis. Kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Itu kata iblis. Nah, ada makhluk yang keluar dari goa kubur. Berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, orang yang keluar dari kubur ini lebih pas dengan angka 2 di mana iblis berkata kepadaku diberi kuasa, atau ke angka 1 tadi di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kira-kira yang keluar dari kubur ini cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba yang dibawa juga ketik, yang di YouTube juga ketik. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis berkata, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ada oknum yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini yang keluar dari kubur ini cocoknya, pasnya itu cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba teman-teman ketik yang di YouTube dan yang di TikTok. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Iblis, kepadaku telah diberi kuasa, segala kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu apabila engkau menyembahku, sebab segala kuasa telah diberikan kepada aku. Keluarlah makhluk dari kubur yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu bukan Nabi Isa. Dan di dalam Bible juga dikatakan tanda angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Nah, ada yang keluar dari kubur mengaku dirinya kemudian berkuasa, lalu memerintahkan ke seluruh dunia, menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu siapa? Sedangkan Yesus yang asli berkata di dalam kitab Anda sendiri. Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku? Kok bisa berubah kayak gitu? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ada juga Yesus, pergilah kepada seluruh dunia. Loh, tadi katanya jangan keluar dari Bani Israel. Ini sekarang pergi ke seluruh dunia. Hanya pemisahnya adalah salib dan bangkit dari kubur. Ini siapa ini yang keluar dari kubur ini? Kok tiba-tiba berubah? Nah, untuk menjawab itu siapa? Tanya Markus. Loh, kok bisa tanya Markus? Yes, karena Markus telah menuliskan di dalam Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya tanya ke Markus. Markus, kau sini dulu Markus. Aku mau tanya kau. Ya paman. Dari mana kau tahu bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Dari mana kamu tahu? Emang kamu pernah lihat Yesus sebelumnya? Dalam rupa yang lain juga. Tiba-tiba kau katakan inilah Yesus, tapi mukanya lain. Dengan mengatakan demikian, maka benarlah kata Al-Quran. Di mana Al-Quran menjabarkan kemudian bahwa yang mereka salib, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam.
Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Apa kata Quran? Kami hukum mereka karena ucapan mereka yang berbunyi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek-ejek dengan menamainya dengan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan kemudian bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal pembunuhan tersebut. Kalau sekiranya Markus ada duduk di depan Bang Suma hari ini, maka saya akan tanya dia, Markus, ya paman, dari mana kau tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus anak Maria dalam rupa yang lain? Kira-kira Markus bisa jawab apa dia? Dari yakinku, dari hatiku, yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ragu pasti dia. Dia mau bilang apa coba? Pasti ragu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Pasti itu jawabannya. Ragu dia. Itu jelas teman-teman sekalian. Saya kira begitu saudari siapa namanya, Grace, maaf kepanjangan, silakan. Makasih Iwan Priyadi. Agak kepanjangan ya Bang, cuma Iya panjang. tapi, Bagus kalau panjang itu bisa dipahami. iya tapi kan cuman masih sedikit bingung gitu kan. Nah tapi kembali ke topik awal aja tadi ya, kayak gitu kan. Iya, Eh, silakan. Lalu kalau memang itu salah, kenapa ya Yesus itu membiarkan Paulus gitu memberitakan itu atau menegur atau murka kepada umat-umatnya atau jemaatnya begitu kan? Kalau itu salah, kenapa malah mengikuti ajaran sesatnya si Paulus tadi? Nah, Yesus pada saat itu kan udah terangkat ke langit. Paulus menuliskan tulisannya itu di tahun 52 mulai. Diindikasikan Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52. Yesus sudah tak ada di bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Ketika kemudian Yesus menceritakan bahwasanya dia harus pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang. Dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya iblisnya sudah datang, makanya Yesus harus pergi. Pada saat kemudian Yesus pergi, penguasa dunia ini kemudian leluasa menyesatkan. Makanya sebelum dia terangkat, dia nasihati muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada kepada itu. Jadi kalau muridnya kemudian tidak waspada, ya salah sendiri. Karena Yesus sudah menasihatkan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan menyesatkan banyak orang. Justru dengan kebenaran ucapan Yesus, harus banyak orang yang sesat, pengikut Yesus Kristus palsu. Dan di dalam Matius 24, nomor 24 dikatakan bahwa penyesat ini, Kristus palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti menyesatkan murid-murid Yesus juga. Karena murid Yesus ini adalah orang-orang pilihan. Yohanes 6, nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, berarti murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Matius 24 nomor 24, Yesus palsu
akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Jadi wajar, karena Yesus sudah terangkat ke langit. Muridnya berkhianat. Nah, Yesus sudah menyampaikan akan kesesatan itu. Jadi kalau tadi saudara Aldo mengatakan bahwa kami bersanad dari Petrus, tunggu dulu. Sejak bersama dengan Yesus aja, Petrus digelari iblis oleh Yesus. Apalagi setelahnya. Lagian Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya pada orang Yahudi saja. Loh, kok tiba-tiba ada Petrus yang diutus kepada kepada Aldo? Berarti kalau dia Petrus asli, berarti betul dia berhasil disesatkan. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa murid-muridnya juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Dalilnya ada. Seperti itu, Saudari Grace, silakan. Oh, jadi Paulus itu memberitakan itu ke umat-umat yang lain itu setelah Yesus terangkat ya berarti ya? Yes, betul sekali. Nah, pertanyaannya lagi itu, kok di Islam katanya Yesus nggak disalib ya, tapi di Kristen disalib? Iya, jadi gini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ya, sorry. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dikatakan begini. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, yang memerangi Allah dan memerangi kemudian Nabi Isa dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi yang disalib menurut Al-Quran adalah orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, termasuk Nabi Isa. Yang membenci Nabi Isa itulah kemudian yang disalibkan. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Nah, ternyata di dalam ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23 dikatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, di mana dosanya itu setara dengan hukuman mati. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi menyimpulkan bahwa yang disalib itu adalah pelaku dosa. Pertanyaannya sekarang, apa yang Yesus lakukan sampai dia dikatakan pelaku dosa? Sedangkan Yesus itu orang suci. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci. Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Lalu apa alasannya dia disalib? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau Yesus yang orang benar, orang yang tidak bersalah, ditumpahkan darahnya apalagi dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka yang dibunuh jelas bukan Yesus, anak Maria, bukan. Yang dibunuh adalah pelaku maksiat. Siapa pelaku maksiat yang dibunuh? Ya orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk? Baca ulangan 27 nomor 25. Orang yang dikutuk adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Maka wajar ketika Yudas disimpan di dalam gua, lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia keluar dari kuburan, mengaku-ngakulah kemudian menjadi Yesus Kristus. Padahal itu adalah bisa jadi diduga Yudas yang digerakkan oleh iblis. Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis.
Jadi kalau Yudas yang kemudian dikubur, disalib dan dikubur, dan kalau Yudas kemudian yang keluar dari kubur, maka yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Nyambung kan? Tidak ada yang direkayasa di situ, nggak ada. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengatakan yang disalib adalah pendosa. Yang dikutuk, yang disalib adalah yang dikutuk. Mana buktinya? Yang disalib adalah yang dikutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Apa alasannya Yesus dikutuk? Tak ada. Makanya Islam datang mensucikan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir. Tapi anehnya orang kafir ini mati-matian memperjuangkan Yesus yang harus mati. Yesus yang harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati. Berapa kali iblis mencoba Yesus agar mati? Bagaimana Yesus dibawa ke jurang, dibawa lagi ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun untuk dibunuh oleh iblis. Kristen juga sama. Kristen pingin kali Yesus itu dibunuh. Supaya apa? Supaya dosa Kristen kemudian ditebus, katanya. Itu pertanyaannya tuh. Belum pernah ada seorang pendebat dari Kristen yang pernah menjawab pertanyaan saya itu. Kenapa iblis dan Kristen cita-citanya sama? Nah, sehingga pernah muncul pertanyaan, hei saudara, ya paman, andai saja kamu hadir pada saat Yesus tereksekusi, apa yang Anda lakukan? Menolong Yesus supaya tidak disalib? Atau kemudian membiarkan atau membantu orang-orang untuk supaya Yesus disalib? Bingung. Dia mengatakan, saya akan menolong Yesus. Nah, kalau kau tolong Yesus, dosamu tidak ditebus dong. Kalau kamu menolong atau membantu pelaku-pelaku pembunuh Yesus, apa bedanya kau dengan setan? Jadi serba salah. Bingung langsung. Mau menolong Yesus, dosa tidak ditebus. Tidak menolong Yesus, berteman dengan setan. Ya, pilihannya sama-sama setan. Saya kira gitu, Saudara Grace. Maafkan saya kalau saya terlalu jujur, ya. Yang mau belajar juga namanya begitu. Tapi ini kan katanya tadi yang disalib itu cuman yang berdosa kan? Iya. Yesus juga disalib karena mau menebus manusia kan? Nah, itu alasan dia mau disalib. Tapi sebenarnya yang mana itu benarnya ceritanya ini? Oke. Jadi kita lihat kemudian. Nah, ya penyaliban itu memang ada, betul. Penyaliban itu ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa penyaliban itu tidak ada. Berarti kita itu lihat fakta ya, bukan cuma cerita karangannya si Paulus iya, tadi. memang ada penyaliban. Memang fakta ya? Iya. Memang ada Yesus benar disalib. Penyaliban itu ada, penyaliban itu ada. Penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk itulah yang disalib. Sekarang pertanyaannya, adakah Yesus itu terkutuk? Apa yang menyebabkan Yesus dikutuk? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku maksiat. Ada nggak dosa Yesus sampai dia harus dikutuk? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kan itu demi umatnya kan. Jadi dia kasihan. Jadi dia menggantikan dirinya. Jadi sehingga dia yang harus dihukum. Oh nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Untuk apa dia dihukum? Coba kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Penyaliban itu terjadi. Penghapusan dosa itu terjadi. Hanya berlaku untuk hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebus salah, penebus dosa, maka hendaklah mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, apa lagi? Sapi lembu.
Gitu. Jadi tidak ada itu manusia. Malah di dalam Imamat 18:21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau. Tidak ada tradisi di dalam agama terdahulu, agama Samawi, itu mempersembahkan korban berupa manusia. Nggak ada. Makanya supaya Yesus ini dianggap digelar Kristen, anak domba. Kenapa bisa dijadikan Yesus anak domba? Karena memang Tuhan hanya menerima persembahan berupa domba. Nah, kalau dikatakan sebagai penebus dosa, itu juga bullshit. Coba dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Tawarik 7, 2 Tawarik 7 nomor berapa itu? Nomor 14. Kalau kita lihat di dalam kitab Tawarik 7 nomor 14, itu tidak akan mungkin ada penebusan dosa, apalagi yang lakukan itu adalah Yesus. Kita lihat. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi buat apa penyaliban nebus dosa itu apa? Kata Tuhan, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang berdosa, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Ngapain turun ke bumi jadi bayi lalu dibunuh jadi korban, sementara Tuhan dari surga bisa mengampuni dosa? Itu dalilnya. Makanya Kristen ditertawakan sama orang Yahudi. Kristen dianggap Abu Dazarah, ya, kaum goyim, orang sesat, bidat, karena mengikuti ajaran paganisme, penyembah manusia, mempersembahkan manusia kepada dewa. Coba lihat dalam Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Ya, Imamat 1 nomor 2. Hewan korban, domba, sapi, lembu, kambing. Bukan manusia. Itu konsep yang muncul belakangan itu, yang diusung kemudian Paulus dan teman-temannya. Nah, inilah yang harus diwaspadai ajaran itu. Begitu, Saudari Grace, silakan. Oh, berarti Yesus disalib ini berarti nggak ada lah ya itu ceritanya sebenarnya ya? Nggak ada. Izinkan saya. Kayak gitu? Gimana? Nggak ada Alkitab sih ini. Cuman kan di Alkitab itu seolah-olah itu fakta gitu kan kalau Yesus tuh disalibkan gitu. Kalau nggak salah itu ceritanya tuh di Yohanes lah kalau nggak salah itu ya. Coba kita lihat. Nggak tahu. Jadi seakan-akan fakta, memang penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan orang benar. Yang disalib itu adalah orang yang sesat, pelaku maksiat. Coba, apa yang dikatakan di dalam Amsal 21? Amsal 21 menceritakan di data nomor 18-nya bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan ya, kena report Gurunda. Sabar ya teman-teman ya, mohon sabar. Di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layarnya teman-teman ya, Gurundanya kena report. Nanti naikin lagi ya buat para moderator. Tolong bisa di tab-tab layar di bisa begitu ya. Iya, padahal nggak ngutak-atik mereka ya. Dan di follow akun yang di atas ya teman-teman. Siap. Coba saya cek nih, udah ada belum Gurunda? Kendalikan dulu Pi di bawah ya. Saya nggak ngerti nih. Gua nggak ngerti ya, aman. Alfi standby nih, tengok Bang Zuman. Ya, minta narik lagi Gurunda. Akun saya habis nih. Tinggal yang ini sama yang Bantol Bang Andi. Aduh. Ya teman-teman di bawah, kita kejar yuk 1 juta like-nya. Dan
di follow-follow ya teman-teman ya, narasumber muslim kita yang Masya Allah keilmuan mereka itu sangat luar biasa. Biar teman-teman tidak ketinggalan seputar pendiskusian mualim-mualim kita yang di atas ini teman-teman. Jadi kita saling menyokong, kita saling mensupport. Semoga apa-apa yang kita usahakan Allah permudahkan teman-teman. Ini udah naik Gurunda. Abang kita ada kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Oh, udah masuk Gurunda. Kena tombak Romawi Gurunda. Iya betul. Ya dilanjut. Benar. Iya. Jadi kita lihat di dalam Amsal 21:18 kan Yesus berkata tuh di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Nah, di dalam Amsal 21:18 itu tertulis tentang Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini harus tergenapi nih. Harus tergenapi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 dan seterusnya, di situ diterangkan begini. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ketika adiknya, saudaranya Lazarus meninggal, mati, lalu dibangkitkan oleh Yesus. Lalu percaya kepada Yesus karena saking banyaknya mukjizat yang dilakukan. Tetapi di antara orang Yahudi ini, ada yang melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus, yaitu mukjizat membangkitkan Lazarus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kalau Yesus kata mereka dibiarkan saja, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi ada kekhawatiran mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala, ada kemudian kekhawatiran. Bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kalau Yesus ini dibiarkan saja kemudian bermujizat, harus dihentikan. Nah, dikatakan di data nomor 49, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa karena dirampas oleh Romawi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Jadi ini sudah imam besar nih yang berkata. Jadi tak ada apa-apanya pastor, tak ada apa-apanya kemudian pendeta. Ini imam besar Yahudi yang berbicara bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Karena kalau tidak mati, maka bangsa Roma dan akan datang merampas bangsa Israel. Maka imam besar Kayafas pada tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Mulai hari itu kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada itu bahwa Yesus itu harus dibunuh untuk dosa-dosa, nggak ada. Itu karangan muncul belakangan. Yang ada di TKP adalah orang-orang Yahudi, tuan rumah, sepakat membunuh Yesus karena Yesus itu ancaman politik bagi mereka, ancaman perekonomian bagi mereka, ancaman kedaulatan bagi mereka. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mujizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka bangsa kita ini terancam dirampas oleh bangsa Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris.
Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh tuan rumah, asasnya, dasarnya, itu karena mereka takut bangsanya dirampas sama Romawi. Itu masih ada dalilnya di Bible. Jadi kalau ada pendeta, ada pastor mengatakan, sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, bullshit, kampret. Itu penipuan itu. Tidak ada itu nubuat. Faktanya, imam kepala kurang apa lagi, coy? Imam kepala yang sah, ahli Taurat yang sah, baru tahun itu juga bernubuat. Tidak dia mengatakan, oh ini sudah ada nubuatan di kitab kita bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi bayi lalu mati untuk dosa. Nggak ada itu, nggak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Makanya sepakat membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14, Markus 1 nomor 14. Markus 14 nomor 1. Mereka sepakat membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menangkap, untuk mengadili Yesus. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus tahu bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan. Jadi pendeta dan pastor itu bullshit. Dia tidak mau mengungkap rahasia yang muncul yang ada di dalam Bible mereka sendiri.